1 Yohanes 4 nomor 2. Di situ harus mengimani, meyakini Yesus itu datang sebagai seorang manusia. Iya. Nah, berarti manusia ini tidak berubah kan, dulu, kini, dan nanti. Ya sudah, Yesus tetap sama manusia. Kalau masalah kepenuhan Roh Kudus, kepenuhan ilahi, itu mah sudah beda. Kan kamu harus percaya bahwa Dia yang ilahi. Dia yang adalah Allah yang menebus itu. Allah yang zohirnya Allah itu menjadi manusia. Ayatnya Kok jadi malah potong-potong. mana dia yang ilahi? Yang mana yang saya Kan potong? dia menjadi manusia. Berarti sebelumnya apa tuh? Coba. Logikanya Mau ke- sebelumnya dia manusia itu apa? Ke Yohanes 1:14. 2 Yohanes 1 ayat berapa? 7 ya. 2 Yohanes 1 nomor 7 itu kan sama dengan 1 Yohanes 4 nomor 2 itu. Coba bacain. Loh, banyak pengajar ke seluruh dunia ya, penyesat yang tidak mengaku kalau Yesus datang sebagai manusia. Bapak gereja konsili itu. Enggak, dia datang sebagai manusia. Sebelumnya apa? Yesus Kristus, yang Kristus itu datang sebagai apa? Sebelum kedatangan manusia. Loh, Nah, dibaca keseluruhannya ya, sebagai manusia, sebelum sebagai manusia itu sebagai apa? nah tapi kan datangnya sebagai manusia. Lah, Ada kan dikatakan sebelumnya telah nggak ada datang, berarti Yesus. Sebelumnya apa? Sebelumnya Roh. Sebelumnya Ya, sekarang itu ilahi. Sebelumnya berarti menurutmu sebelumnya ilahi. Ya. Nah, ketika dia menjadi manusia, datang sebagai manusia, manusia ini ilahi atau bukan? Ya, udah jadi manusia. Manusia ini ilahi atau bukan? Dia keilahiannya nggak terhapus. Cuma dia membatasi diri sebatas itu aja ya, sebatas Ya dia berarti mengambil. manusia ini ilahi menurutmu? Ya menurut saya pastilah, karena Nah, kan iya. disembah. Kalau nggak Ya mau sudah. dia bisa disembah. Ya udah berarti Tuhanmu itu manusia itu namanya Yesus. Ya nggak juga. Auto oneness totali. Bahwa Enggak, tapi kita uji bukan dulu. dia punya jati diri, dia adalah ilahi. Jati Kok diri malah dia gitu? ilahi yang menjadi manusia. Kenapa kemanusiaannya selamanya juga? Apakah manusia bisa bangkit? Bisa? Ada yang manusia yang bisa berkata, aku memberikan nyawaku dan aku menerimanya kembali. Lah itu kok Ada bisa? manusia gitu. Ada manusia bisa menghapus dosa. Ada manusia bisa menghakimi dunia. Padahal kalau dibaca tentang pengakuan Yesus, ketika dia katakan, buktinya dia ngomong apa? Tidak bisa berbuat apa-apa. Lah itu kan waktu dia jadi secara manusia aja. Lah kan, tadi kau bilang manusia ini Tuhan, gimana sih? Dia tidak bersama-sama dengan Bapa ya, memang bukan karena dia kesatuan dengan Bapa itu, firman itu. Lah ketika dia ngomong nggak bisa ngapa-ngapain itu apa? Nah, kamu harus baca ayat di situ semuanya, maksud dari perkataan itu apa, jangan potong ayat penggal-penggal. Justru Susah lebih nanti. lengkap, lebih mantap. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Saya tanya ya, kalau Dan Jibril kan pernah jadi manusia kan, waktu dia jadi manusia yang apa? Sempurna. Ya, berarti dia Kenapa udah ke jadi sini? malaikat, kan? Iya, gimana? Waktu dia jadi manusia sempurna, berarti dia nggak bisa balik lagi jadi malaikat. Lah itu jadi malaikat. Memang dia malaikat. Bahkan dia jadi manusia sempurna. Heeh. Dia kan menjadi manusia yang sempurna tuh. Merubah wujud karena dia menemui Maryam. Ya, Ya selesai itu ya sudah. nah, gimana ceritanya? Kok gimana ceritanya? Itu kan malaikat bisa berbentuk wujud. Di dalam kitab perjanjian lama juga malaikat menemui Abraham
dalam bentuk manusia, kembali lagi jadi malaikat setelah itu. Yesus yang bertemu, itu Yesus yang bertemu. Kalau malaikat nggak Yesus. disembah, Kok malah Yesus? Abraham menyembah loh sama itu, sama Kok Allah. malah Yesus? Coba kamu lihat malaikat disembah nggak? Boleh nggak disembah? Makanya bacanya literaturnya dari Yahudi. Di Aduh, situ Yahudi ada mana? Coba malaikat tanya tadi panggil Yahudi sini. Rafael, ada Panggil malaikat Yahudi. Rafael, dia yang menyembuhkan luka sunat hitan Abraham. Ada malaikat Banget. yang menghanguskan. Wah, kasihan banget malaikat datang cuma buat nyembuhin luka sunat. Gua aja disunat, gak usah Loh, disuruh malaikat. Kalau gitu lebih kasihan lagi Tuhanmu datang ke dunia untuk dibunuh. Gimana sih? Memberikan nyawa untuk Lah penebusan. itu, ini lebih kasihan lagi Tuhanmu. Enggak seperti itu dong. Kita kan Lah, Meningkari lah. Enggak, kok karena malaikat keadilan, dong. menyembuhkan orang yang luka Bang, kok ngasih enggak, bilang ya ini- lebih ini, kasihan Kak. Tuhanmu lah. Di mana keadilannya kalau gitu saya tanya. Kalau Yahudi ngomong kayak gitu. Terus orang-orang yang itu yang terluka nggak di apa namanya? Nggak disembuhkan. Cuma orang yang disunat aja disembuhkan. Aduh, lu masih cerita-cerita dongeng Yahudi lagi. Apa kabar orang Indonesia Kok ketika dongeng Yesus? Yahudi? Kok dongeng Yahudi? Yesus itu di Israel cuma loh. Malaikat Kitab Rafael Yahudi itu. diambil, tapi kau serang orang Yahudi. Ini Enggak. gimana ceritanya Nggak ini? ada. Di mana ceritanya dikatakan di situ di dalam kitab Taurat ya, dalam kitab Musa dikatakan, oh itu malaikat datang untuk menyembuhkan sunat. Lah itu kan Ada, dijelaskan ada, oleh ada. mereka. Ada 3 malaikat Tuhan yang datang menemui Abraham, bener Satu gak? dulu, Tuhan yang menemui Abraham. 1 Kejadian 17. Lalu Abraham sujud menyembah. Kejadian 18. Tuhan Ya. makan. Tuhan bisa Ah. makan. Baca. Lalu dia sujud menyembah juga di situ. Kasihan banget Tuhan turun cuma untuk makan. Yang lebih parah ini sebenarnya, yang lebih parah. Kalau Kristen kan termasuk yang bergulat dengan Yakub juga Tuhanmu kan? Ya enggak? Mana gimana? Termasuk yang bergulat dengan Yakub juga Tuhanmu kan? Ya. Nah ini, kalau konsep Yahudi kan bukan Tuhan, tetapi malaikat Tuhan. Ya. Ya ini bedanya, makanya kamu sendiri kan pakai kitabnya Yahudi, tapi pemahamannya berseberangan dengan Yahudi, kan itu yang masalah. Nah kembali lagi ke Nah, Yesus. coba tanya dia Ya. yang turun Loh. itu siapa, yang boleh disembah siapa gitu. Apakah malaikat menerima penyembahan? Coba tanya ya. Setiap malaikat yang ketemu sama manusia, manusia itu menyembah. Malaikat itu Bahasa menolak. nyembah itu seperti apa sih? Kalau Menyembah. nanti ada, nanti Sama kalau kayak ada ya, menyembah Eh. itu loh. Sujud menyembah. ada juga di Bukannya Indonesia sampai istilah tuh tari persembahan juga ada. Ya baca dulu dong. Terus ya coba cari dulu, cari ininya. Ada juga itu yang siapa ya, yang sujud menyembah siapa? Menyembah. Enggak, bukan ke situ sih arahnya. Kan kita kembali lagi kepada Yesus. Tadi kan Anda sudah meyakini ya Yesus yang manusia itu adalah ilahi. Enggak, cari dulu kata menyembah itu biar cocokin dulu. Ngapain ke situ? Enggak, karena Yahudi kan ngomongnya gitu. Kita mau tahu Yahudi mana gitu. Kok Yahudi mana? Yahudi itu kan Torah itu bukan hanya di situ kan, ada Torah lisan, ada penjelasan yang Kristen nggak punya gitu loh. Nah sekarang kembali kepada Yesus, ngapain kita ngomongin tentang Yahudi? Yang jadi pertanyaan adalah ketika Tuhan yang menjadi manusia itu dan manusia itu adalah Tuhan dalam keyakinanmu, pertanyaan saya sederhana. Ketika dia berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, adakah Tuhan yang demikian? Dari dirinya sendiri ya, karena dia bersama-sama dengan Bapaknya. Nah, kamu harus lihat konteksnya waktu dia berbicara itu berbicara tentang apa. Iya, Tentang dirinya sendiri, dia lagi bersaksi. Ayo kita buka ayatnya. Buka aja. Iya. Itu
Kamu tahu nggak itu satu perikop itu bahas tentang apa poinnya? Baca aja yuk. Bukain aja. Kesaksian Yesus tentang dirinya sendiri. Kamu baca di situ. Lah, itu udah berkali-kali saya baca. Ya, coba-coba saya buka ya. Tunggu, saya ambil dulu Alkitab. Biar pas. Kan udah berkali-kali saya baca. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Lalu surat Yohanes kamu tolak. Perkataan tulisan Yohanes yang satu-satu itu kamu tolak semua, satu-satu sampai Nah, habis. Sekarang Yohanes 5:30. Dengar Coba, dulu. tadi aku tidak dapat itu tuh saya udah ambil. Aku tidak. Justru Anda sedang menolak ucapan Yesus sendiri, memilih ucapan orang lain. Lah, itu kan sama-sama Yohanes. Nah, Yohanes sedang menarasikan itu ucapan Yesus atau bukan yang tadi saya baca? Iya, saya baca ya. Dari ayat 1 ya. Kata Yesus malah dia bilang, aku punya tentang diri kesaksian. sendiri. Iya. Kenapa dia harus berbicara begitu? Anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri kalau ia tidak melihat bapak mengerjakannya. Berarti dia ada bapaknya ya. Iya, dia mengikuti instruksi kan? Ya kan? Ada bapak Ya, ya, makanya berarti bapaknya dia tidak ya. bisa berbuat apa-apa. Lalu bapak Gimana sih? mengasihi anak, ia menunjukkan segalanya sesuatu yang dikerjakan sendiri. Berarti ada yang dikerjakan bapak. Ditunjukkan kepada dia anak yang mana? Ada anak ya, berarti Allah itu ada anak ya. Ya, kita okein. Berarti Allah itu Ya, ada itu anak, keyakinanmu, ada bapak. silakan. Demikian juga nih, sebab sama seperti bapak membangkitkan orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa Ini yang kenapa jadi berat gini dikehendaki sih bahasnya ngomongnya? Berarti dia bisa membangkitkan apapun yang dikehendakinya sendiri. Nah, lalu bapak tidak menghakimi, melainkan memberi penghakiman itu kepada anak, supaya seorang menghormati anak sama seperti mereka menghormati bapak. Berarti kalau hormatin anak, hormat sama bapak sama. Benar atau salah? Apa cuma hormat kepada bapak Ya doang? memang satu tujuan, Song. Kan itu memang Iya, barang siapa putusannya. tidak menghormati anak, dia tidak menghormati bapak. Dikatakan Ya begitu. iya, menteri dilecehkan oleh rakyat sama saja. Itu menteri presiden yang dilecehkan. Itu putusannya kok. Bisa Lah, kan langsung bisa langsung kepada bapak kalau kayak gitu. Hah? Emang bisa langsung kepada bapak gitu? Ya namanya menteri kok. Emang bisa langsung kepada bapak itu? Lu kalau Langsung aja dibaca. Apa sih yang dibikin ribet? Iya, ribet kali Sudi. Rakyat nyelonong ke istana negara, tembak kau sampai Mengapa pagar. Yesus ngomong begini? Ini karena hukum persaksian. Yohanes ini bersaksi tentang dirinya sendiri. Yesus, Nah, bukan 5:30 Yohanes. Dikatakan Gimana begini, sih? Bentar. Yesus sedang bersaksi tentang dirinya sendiri. Iya. Yohanes mencatat. Iya, bahwa dia bersaksi ini adalah kesaksian bahwa dia datang dari Bapa. Coba saya baca ya. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Berarti dia bersama dengan Bapa. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan penghakimanku adil sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Lalu di ayat 31 nyambung. Cakep. Kalau aku bersaksi Cakep. tentang diriku sendiri, ya, maka kesaksianku, Maka kesaksianku tidak benar. Karena harus Iya, ada yang bersaksi tentang dirinya. Ada yang bersaksi tentang aku dan aku tahu kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Lalu berkata tentang Yohanes. Yohanes bersaksi tentang dia. Lalu ayat 34 dikatakan dia tidak memerlukan kesaksian manusia. Aku mempunyai kesaksian yang lebih dari Yohanes, yaitu Sebentar. segala perbuatan dia. Lalu Ustaz dikatakan juga kitab suci juga bersaksi tentang dirinya. Makanya dia berkata Musa menulis tentang aku. Nah, lalu ada yang bersaksi bahwa Bapak bersaksi tentang dirinya sendiri di mana? Ada suara dari langit yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Nah, Berarti dia anaknya. cakep.
Heeh. Nah, Itu tidak menafikan ketinggian Bapa itu lebih tinggi daripada Yesus. Nggak setara, Song. nah ini kan Yesus berbicara sama orang-orang di sini nih ya. Ayat 39, kamu menyelidiki kitab-kitab suci. Kamu buka-buka nih. Kalau kitab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kamu menyangka bahwa kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang Yesus, kamu tidak mau datang kepadanya untuk memperoleh hidup. Kamu harus datang sama Yesus untuk memperoleh hidup. Enggak. Ini baca Yohanes mana Enggak nih? ke sana. Tadi Yohanes mana ini? ini mau kau ini mau bela Ayat ketuhanan 39. Yesus. Itu udah melenceng 39. dari tema ketuhanan, Song. 39:40 enggak, ini satu kesatuan karena dia berbicara tentang kesaksian. Yohanes Nggak bisa 5. terlepas Yohanes satu berapa? ayat ke Song? satu ayat. Yohanes 5. dikatakan Iya, Yohanes gini, 5 kan? yang bela Yesus jadi Nggak Tuhan ada. di sana. Nggak ada di sana. Nggak ada itu yang bela kesetaraan Baca Yesus. Yohanes 5 45-nya baca. Siapa yang mengadili di sana? Aku datang ya. Aku datang Coba. dalam nama Bapakku. Ya Nggak kan ada, dikatakan bohong ada kamu bapaknya di sana. dia kan 43 ya. Baca. Kamu tidak iya. menerima aku, tidak menerima Yesus. Padahal dia datang dari Bapaknya. Jikalau ada orang lain datang atas namanya sendiri, nah siapa itu? Kamu menerima dia. Siapa Nggak dia? ada itu kan Yohanes 5 itu. Aduh, ada yang datang Sekarang namanya gini, diri sendiri. yang Dia bilang, nolak. "Oh, saya Sebentar, datang dari Song. Jibril, datang dan dapat dari mana? Sebentar, Ada wahyu dari Allah. Sebentar, Ya kan? Song, Kamu sebentar. menerima, padahal nggak ada saksinya di sini. Ini kan Kenapa, tentang Song? kesaksian. Sebentar. Dari awal kita bahas Jangan di-mute dulu dong, belum Iya, selesai. sebentar dulu. Kepanjangan. Satu-satu dulu. Nah, sekarang gini, yang menolak Yesus itu siapa? Coba. Dari awal yang menyalib Yesus siapa? Kemudian yang meneruskan Nih, membantai katakan. murid Yesus siapa? Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu percaya juga kepadaku. Musa Lanjut. menulis tentang Yesus loh. Lanjut. Itu Iya. apa tadi? Tetapi jika Iya, kamu iya. tidak percaya akan apa yang ditulisnya, Ah, bagaimana bukan kamu akan itu. percaya? Iya. Sebelumnya, ayat sebelumnya, Song. Ayat sebelumnya. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu Ayat akan sebelumnya, percaya Song, juga bacain, kepadaku. Song. Jangan Ayat kamu sebelumnya. menyangka bahwa aku mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa Ya. kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepada Dor. kamu menaruh pengharapan. Karena mereka itu orang-orang Yahudi menaruh pengharapan kepada Musa, bukan kepada Yesus. Salah. Nah, berarti Musa lebih tinggi dong di hadapan Yesus Lah, bukan. daripada Yesus. Yesus datang untuk yang menyelamatkan, bukan yang untuk menghadapi menghukum. ya yang mengadili itu siapa nantinya? Musa atau Yesus di hadapan Bapa? Dia Yang mendakwa. didakwa dia menurut hukum Taurat. Oh, Taurat mana Kan yang dia digenapi mempercayai sama hukum Yesus? Taurat Ya udah, yang Taurat mana yang digenapi digenapi? Yesus. Hah? Taurat mana yang digenapi sama Yesus? Taurat yang diberikan Yesus kepada Musa. Gini, Song. Gak ada yang menafikan Song, bahwasannya. Gini. Ya, lanjut. Kalau benar. Gini, Song. Enggak ada salah loh. Iya, andai kan Musa itu memang menubuatkan Yesus, apakah menubuatkan Yesus sebagai Tuhan? Dia sebagai dia kan apa sih namanya? Yang Dor menurunkan lagi. firman itu kan dia yang menurunkan firman itu kan dia ya. Yehova itu kan dia Yesus. Yehova Dia itu dia. menyelamatkan. Nah, tadi kan sudah dijabarkan sama Bang Ayu. Yehova sama Yesus, Dia percaya. Yehova sama Elohim itu sama enggak? Setara Iya enggak? sama setara. Yehova itu Yesus, aku bilang dia juga percaya itu. Cuma dia nggak percaya kitab Yohanes. Berarti ketika Yehova sudah jadi Yesus, transenden itu sudah gugur dong. Enggak juga. Lah kok enggak? Begitu Jibril. Sebentar. Berarti gugur dong Kita kan Jibrilnya itu kita kan dong, bilang malaikatnya. keadilan. Gini Song. Nah, kita ngomong Terasa- dulu. Ketika Jibril aja nih yang malaikat ya, Jibril menjadi manusia, Jibril Jangan ke malaikat Jibril dulu, cuy. Itu Ya, jawab dulu. kan gampangnya gitu aja, bro. Enggak gini. Kan Taurat itu berakhir di masa Yohanes. Ya kan? Terus Yesus disalib buat ngapain, Song? Yesus disalib buat ngapain? Ya, buat untuk- siapa? Ya untuk Kan, manusia. kan membatalkan Taurat. Membatalkan hukum Taurat.
Lah, hukum Taurat kan buat orang-orang Israel memang pada saat itu. Iya kan sudah berakhir nih di zaman Yohanes. Ya kan? Yesus nih udah masih hidup berakhir di zaman Yohanes nih. Apakah Yesus cuma buat orang Israel? Emang buat apa? Enggak, pertanyaan gua. Iya, pertanyaannya gitu. Apakah Yesus Taurat, cuma orang Israel? Taurat itu berakhir di zaman Yohanes, ya. Yesus disalib untuk membatalkan segala hukum Taurat, ya kan? Buat Enggak, apa lagi kan udah Itu menggenapi. enggak kata si Paulus dengan matinya Yesus. Ya, Pembatalan disebut, apakah Paulus berkata hukum Taurat telah dibatalkan? Justru Oh, tidak. iya. Kami meneguhkannya. Paulus yang ngomong gitu. di mana? Meneguhkannya. Aduh, makanya Gimana kalau nggak ngerti tulisan Rasul Iya, Paulus, udah. jangan. Nggak ngerti. Iya, makanya gua nggak ngerti. Iya, Nanya, makanya. pengen nanya di mana? Bentar ya. Roma 3 ayat 31. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Tanda tanya, sama sekali Terus? tidak. Sebaiknya kami meneguhkannya. Makanya kalau nggak ngerti tulisan Paulus, jangan kamu. Oh, ya itu karena 1 Korintus 9 ya, pasal 20 sampai 21. Nih, coba saya Karena bacain itu. ya. Saya bacain ya apa yang ditulis Petrus ya. 2 Petrus 3 nih, Petrus nulis tentang Paulus. Sebab itu 2 Petrus 3 ayat 14, sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semua ini kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tidak bercatat dan tidak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus. Nah, si Petrus nulis tentang Paulus. Saudara kita yang kekasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang telah dikaruniakan kepadanya. Ini hikmat ya. Hal ini ayat 16 dibuatnya dalam semua suratnya, apabila Paulus berbicara tentang perkara-perkara ini, dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi Oke. kebinasaan mereka sendiri. Sama Jadi seperti Taurat belum yang batal juga ya? mereka buat dengan tulisan-tulisannya. Ya udah, Taurat berarti Itu kalian yang belum batal ya? memutarbalikan dan menjadi kebinasaan atas Song. diri kalian sendiri. Iya, ya udah. Kalian nggak paham. Jadi Taurat belum batal gitu ya, Song ya? Iya, nggak paham. Kembali ke Oh. transenden, Song. BTW ya, Iya. kembali ke transenden. Iya, iya. Ketika Yesus itu jadi manusia, apa kabar transendennya? Hmm? Ketika Yesus jadi manusia nongol di Israel itu, apa kabar pada zaman Yesus tentang manusia yang ada di Indonesia? Lah, ada dong. Ada kabarnya. Bang Alan, saya pamit mundur ya, Bang Erik. Bahkan Ali, sebelum Assalamualaikum. Musa Iya, iya. menurunkan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Bahkan 430 tahun sebelum Musa diturunkan hukum Taurat ya kepada bangsa Israel, Tuhan sudah memberikan janji kepada Abraham dan Tuhan sudah membenarkan Abraham melalui imannya dia. Apakah karena hukum Taurat? Lalu waktu zamannya Abraham ketemu Melkisedek. Itu imam Allah. Tuhan telah memberikan satu keimaman imam Melkisedek kepada satu kaum umat. Di mana tapi nggak dijelaskan di Alkitab. Tetapi Taurat itu itu adalah kan imam-imam. untuk Bani Yakub. Dengar Bu. Ya, ada lagi dong keimaman Melkisedek buat siapa? Ayo. Itu sudah ada loh. Tuhan sudah bekerja untuk negara-negara. Apa sih? Lalu zaman Itu Yunus. sebentar aku izin nanya. Yunus Tadi waktu- typingku kebaca nggak ya waktu typingku? Tuhan, Typing yang mana Ustaz Alif? Oh nggak ada berarti yang nggak nongol. Nggak, aku tadi tiba-tiba report langsung lenyap gitu. Iya, aja. ini. Waduh, Ya, ada ini. tanda-tanda. Kenapa di report ini ada? Apa. Lanjut. Lalu waktu zamannya siapa? Ada bangsa namanya Niniwe. Waktu Yunus dipanggil untuk memberitakan kepada mereka tentang kebenaran, apa Yunus bilang? Yunus menolak, tapi akhirnya Tuhan suruh paksa. Akhirnya bangsa itu bertobat dan dipulihkan Tuhan.
Itu kan bangsa-bangsa Tuhan juga, kebenaran itu. Tetapi kan mereka nggak mengenal kebenaran. Maka Yesus berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Dia itu kebenaran itu. Ya, ya, Song. Kebenaran Bagaimana yang dengan disampaikan kaumnya Lut? Bagaimana dengan Yunus kaumnya nih. Lut, Song? Dengar dulu, kebenaran yang disampaikan Yunus itu adalah kebenaran Kristus. Ya, bagaimana dengan Reinkarnasinya dia kaumnya? sebagai manusia. Bagaimana dengan kaum Lut? Kaum Lut, Aduh. bagaimana? Paulus Dimusnahkan kan oleh sudah Tuhan mereka. dibicarakan. Makanya Abraham pun sok tahu malah dia Oh, dia berarti negosiasi kan sama gini Tuhan kan. kesimpulan Song. Kalau ada 50 orang, bagaimana? Iya, bagaimana- Gile ini. bagaimana Abraham nasib malah Musa? dibilang sok tahu. Anda lebih sok tahu dari Abraham. Kacau diskusinya kayak gini. Lah, Aku kamu tidur lah. baca nggak? Nggak. Kamu baca nggak kitab suci tentang kisah Abraham tawar-menawar dengan orang? Iya, gimana? orang Gimana itu? dengan kaumnya Lut, Song, Iya, yang sudah kamu dilenyapkan kamu udah Tuhan? baca nggak kisahnya? Berarti gini lah, Lut, Nih. Yunus, Udah jelasin aja, Abraham. jelasin aja Coba bagaimana jangan, nasib mereka. jangan. Saya baca dulu kisah Lot ya. Bentar, ya. Mereka. Aku simpulin dulu. Lut, Abraham, Musa, Yunus dan lain-lainnya sama ya kedudukan sama Yesus ya. Bentar ya, saya cari dulu Lot nih. Lot. Dijawab. Nih. Kejadian 19. Sodom dan Gomora dimusnahkan. Ayat 1 lalu ayat Abraham tawar-menawar mana ya? Ya, Allah malam itu memberikan mereka minum, itu mereka. Abraham yang tawar-menawar sama Lot di mana ya, Bro? Coba. Abraham tawar Lot. Tahu gak ayatnya itu? Saya lupa lah, Enggak. Itu tadi Yohanes 5 udah selesai ya. Yohanes 5 itu kan panjang semua. Kamu bacanya dari pertama dong. Kesaksian Yesus. Iya, kamu baca kesaksian Yesus. Yesus berbicara apa tentang di situ, bahwa dia berbicara tentang apa? Kesaksian dia datang dari mana? Dia datang dari Bapaknya. Lalu makanya penekanannya gitu. Lu kok nggak percaya sama gua? Kan ada kesaksian. Dan Gua ia berkata telah tentang diri aku sendiri. Iya, ini kan dia bilang kan begini. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga anak diberikannya hidup dalam dirinya sendiri. Kalau status Yesus hidup itu diberi kehidupan oleh Bapa. Ini aja di sini menunjukkan ada dua entitas yang berbeda dan statusnya juga berbeda. Ada berbeda. Ada Bapa, ada anak. Kan Yesus selalu ngomong Bapa, anak, Bapa. Iya, ada Bapa hidup sendiri, sementara Yesus diberi kehidupannya oleh Bapa. Nah, kita buka lagi dulu Yohanes biar kamu ngerti. Yohanes 5 ya. Silakan 26. 26 dan 27 deh. Tunggu ya, Yohanes 5 ayat sebab itu orang. Nah, ini tentang meniadakan orang Sabat ya. Ayat 17 dulu nih. Ayat 18, sebab itu orang-orang Yahudi juga berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan sana ia meniadakan hari Sabat, tetapi ia juga mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Nah, ayat 18. Makanya keluarlah ayat selanjutnya. Karena Yesus menyamakan diri dengan Allah. Orang Yahudi marah. Terus Yesus jawab kepada mereka, anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri kalau ia tidak melihat dari Bapa mengerjakannya. Karena Yesus dikatakan, wah lu kurang ajar, lu bilang anak Allah, lu udah menyamakan diri dengan Allah. Itu makanya ayat 19-nya ada muncul ini. Anak tidak dapat mengerjakan sendiri. Kamu baca semua, jangan satu-satu. Lah terus kenapa Anda ini bahas apa sih?
Yohanes 5, coba dari ayat 18 lu baca. Lah iya. 18 itu kan beda permasalahan, 19 itu kasusnya baru. Nah, di ayat 26 Bang, ayat 19 itu maka Yesus menjawab mereka. Kan dijawab. Jawab dari mana? Dari ayat 18. Sebab itu orang-orang Yahudi lagi lah berusaha iya untuk di situ membunuhnya. Bukan karena ia Nah. menyediakan hari Sabat, Iya. tetapi karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri. Innalillahi Dan wa dengan inna ilaihi demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Ayat 19, lalu Yesus menjawab mereka. Gitu. Menjawab dari mana? Dari pernyataan sebelumnya. Ya iyalah, kamu baca potong-potong gimana? Siapa yang potong-potong juga orang yang sedang dibahas ayat 26, kamu ngotot di 18. Dari ayat 18. Ini kan perkataan munculnya dari ayat 18. Ya monggo. Poin di 26 itu apa? Baca dulu. Baca dari Ya ayat makanya dari tadi udah saya baca. 18. Tanggapanmu apa? Ya. Berarti dia sudah menyamakan dirinya sendiri dengan Allah ya. Orang-orang mau membunuhnya. Yesus menjawab, aku tidak Balik aku melihat apa yang Bapak Innalillahi wa kerjakan." inna ilaihi rajiun. Semua kan berlanjut dari perkataan itu. Iya, tapi yang di 26 itu nggak menggugurkan kalimat apa? Tapi nggak gugur tuh gara-gara itu. Nah, Poinnya di situ loh. Mempunyai dua kepribadian, masing-masing punya pribadi sendiri gitu. aku berkata kepadamu, sungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara anak Allah. Gimana bisa ada anak Allah bisa mendengar? Dia manusia kan? Manusia atau Tuhan? Dan mereka Manusia. mendengarnya akan hidup. Loh, Manusia. Hidup suaranya. Makanya terus baca terus. Loh, dengar, tapi kok bisa hidup setelah Iya, mendengar terus. anak Allah? Nah, terus baca terus. Sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Ya, terus kenapa? Dan ia telah Jadi- memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi karena ia adalah anak manusia. Nah, jelas kan? Lah anak manusia kenapa? Ya bukan Tuhan lah. Lah anak manusia di sini berbicara tentang hal yang lain. Kamu harus lihat Daniel. Kan ini lagi dibahas kalau Memaksakan itu. Anak manusia. Memaksakan. Oke, kita lihat ya apa anak dia manusia. lagi mengaku kalau dirinya itu diberi kuasa oleh Tuhan karena dia itu anak manusia. Ya, lalu berkata nih ya. Makanya tadi saya katakan, sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, itu Bapa. Ya. Demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Kalau Yesus diberi kehidupan oleh Bapa. Ya, kita lihat anak manusia ya. Matius 13 ayat 41. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya. Weh, anak manusia Iya. punya malaikat-malaikat. Dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaan, yang punya kerajaan lagi, punya malaikat, punya kerajaan. Semua dicampakkan ke dalam dapur api sama dia. Iblis juga punya malaikat loh. Iblis juga punya malaikat. Nah, Ya ada ampun. kerajaan juga ya. Ngajak perang Sebab lagi itu di orang- surga. Dia itu lupa dengan poin yang barusan, dan ia telah memberikan kuasa kepadanya Oke, karena oke. ia adalah anak manusia. Namanya juga anak manusia yang diberi Oke, kuasa. dengar dulu. Mau nyuruh Dengar dulu. malaikat, mau nyuruh siapapun, Oke, terserah kita orang cari- dia ngaku kita anak cari manusia. Enggak, Bang, kita cari arti kata anak manusia ya. Matius 16 ayat 13. Setelah Yesus Mau tiba di diapain daerah anak manusia? Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang bilang Elia, Yeremia, dan para nabi. Tetapi Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Berarti anak Allah. Lalu kita lagi, Matius 16 ayat 24. Ini aja deh anak manusia yang inilah. Tetap anak manusia kan? Aku berkata semua ini banyak.
Kata Yesus Lah kepada iya mereka, semua Matius banyak. 19 ayat 28 kata Mau Yesus disebut kepada anak. mereka, Aku Aduh. berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali apabila anak manusia bersemayam di tata kemuliaannya, kamu Anak yang telah manusia. mengikut aku akan duduk di atas 12 tahta untuk Menghakimi 12 Ya. suku Israel. Ya, Siapa di Cari situ? lagi Anak manusia bukan? Ya, anak manusia Iya, Yesus. lah udah anak manusia mau diapain? Lah, anak manusia ini ada di dalam Al-Baqarah 210. Itu ngeri lu. Pernah baca nggak? Cie ngemis ke Nih, Al-Quran. Matius 20 Al-Baqarah ayat 210 itu Allah Subhanahu wa taala. Ada. Nih baca ya. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Matius 20:28. Nah, pada waktu ini nih ya, Matius 24:30, pada waktu itu kan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan kemuliaannya. Ia menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi dan Aduh. ujung langit yang satu. Ya udah deh Song, gini aja Song. Masuk, Biar masuk, kita Pak. biar nggak Masuk. kepanjangan. Nggak gini aja. Jadi kan menurut keyakinanmu anak manusia ini adalah Tuhan kan gitu ya? Iya kan? Iya. Ya berarti Tuhanmu di sini anak manusia gitu. Nah, kita lihat lagi anak manusia. Lu tanya orang Yahudi nih. Ya, tanya dia nih di dalam Tanya. kitab Daniel. Itu Orang menuju kepada Yahudi. siapa? Baca ya. Daniel. Bentar ya. Main ke Daniel lagi. Ya sudah, kalau memang kau mengakui Tuhanmu anak manusia, ya sudahlah. Ngapain kita capek-capek? Udah Song. Kalau kamu sudah mengakui Tuhanmu anak manusia, udah. Nah, tinggal kita tanya sekarang kan. Tanya sama anak manusia ini, Yesus, anak manusia Tuhanmu siapa? Nah itu. Saya tanya, Daniel 7 tanya sama Yahudi. Daniel 7:13, aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datang ia kepada lanjut usia di bawah kehadapannya, lalu diberi kepada kekuasaan dan kemuliaan, kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, segala suku dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaan Ya tetap anak manusia, Song. Tetap Oh iya, anak manusia. ada manusia yang kekuasaannya Ya tidak. sudah. Oh tidak ini ya, tidak Tadi. terakhir ya, yang kekal ya. Oh ya udah. Ya. Ya, semua manusia setelah dia mati, bangkit, dia hidup kekal. Yesus kan pernah mati tuh, dibangkitkan, kan hidupnya kekal, sama kayak kita nanti. Betul nggak Ustaz? Ya makanya tadi sudah diakui anak manusia ini dia Tuhannya. Iya. Nah ini kan Nah, sistem imaman kita juga, dia itu bukan aduh, hanya sebagai anakku, nabi, aku standby. bukan cuma sebagai nabi, raja, Tuhan, penguasa, tapi imam juga, imam besar kita. Nah imam besar itu yang memperdamaikan kita. Nah bagaimana ceritanya? Karena Yesus datang kan sebagai imam untuk memperdamaikan kita ya sama hukuman-hukuman itu ya. Nah bagaimana sistem keimaman yang dalam kepercayaan kalian? Karena yang saya lihat keimaman itu nggak ada di dalam kalian. Ya udahlah. Aku pernah dengarnya sih adanya cuma- kembali ke pertanyaanku lagi tadi lah. Itu bagaimana tuh nasibnya orang-orang di zamannya Lut itu, yang orang apa? Sodom itu. Yang dapat menghapus dosa itu malah keimamannya malah itu loh, Iya. maksudnya seperti Ini udah kembali ke penyembahan pertanyaanku kepada tadi, Song. pagan gitu bro. Bagaimana nasibnya Mencium batu manusia gitu yang bisa. dilenyapkan di zamannya Lut? Bagaimana mereka berdosa itu? Mereka Maksudnya belum benda kenal mati Yesus. bisa mengampuni dosa gitu kan, itu keimaman kan.
Keimaman itu Iya. kan Yesus yang sebagai pendamai kita terhadap Bapa, ya kan? Itu sistem keimaman kita, gitu di dalam kekristenan ya. Yaudah, kita kembali ke pertanyaanku. Bagaimana nasibnya kaumnya Lut tadi coba? Yang itu kan sudah tawar menawar, bro. Apanya tawar menawar? Jadi ya Yesus kan kedatangan dia kan mati di tiang salib untuk menyelamatkan umat manusia. Tunggu bentar. Nih, kalau kita baca di dalam yang Abraham tawar menawar ya. Ya mereka kan nggak, ya bagi siapa yang mengenal Yesus Kristus dan mengikutinya dia akan selamat. Nah zaman itu kan belum ada Yesus. Coba saya cari dulu. Sudah ada Mana? dengan sistem kebenaran. Mana coba? Bentuknya apa Kebenaran Yesus udah pada kala ada, itu? akulah kebenaran. Wujudnya apa Yesus pada Nah, kala itu itu? kan yang dinyatakan kepada bangsa Israel itu. Cuma Ya kepada wujudnya bangsa-bangsa apa lain Yesus pada kala enggak. itu? Di zamannya Lut wujudnya apa? Apakah Lut menuhankan Yesus? Kalau Lut memang bangsanya itu memang apa sih kayak rusak lah gitu ya. Ya Kejadian apakah Lut 18 ini deh. apakah Lut ini menuhankan Yesus? Kejadian 18 ya. Kejadian 18. Karena dia nggak menuhankan Yesus, nggak menuhankan kebenaran itu, sang kebenaran, sang firman, ya kan? Dia sang terang juga, terang dunia. Dia juga gelarnya banyak lah Yesus ya. Saya bilang ya. Berangkatlah orang ke Sodom nih. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Tanda tanya. Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidak engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalam itu? Jauhlah daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Masakah hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Tanda tanya. Lalu Tuhan berfirman, jika aku dapati 50 orang benar di kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Nah itu 50 loh, nggak ada ternyata. Terus turun lagi nih 40. Nanti turun lagi sampai 30. Nanti turun lagi sampai 20. Turun lagi sampai 10. Nggak ada juga. Terus Abraham berhentilah udah menawar-menawar itu. Nah kisah ini kan dipakai tuh untuk tawar-menawar. Boleh nggak kisah tawar ini ya? Tawar sholat 50 kali. Turun lagi. Naik lagi borak. Selangit. Kisah-kisah cuma cerita-cerita di kopi-kopi aja bro. Benar gak? Coba lu baca deh kejadian ini. Iya, Mirip kan? mereka gimana sekarang itu? 50 kali. Mereka kan tidak pernah ketemu sama Yesus. Mereka kan tidak mengenal Yesus. Gimana Nah sih mereka yang harus sudah dimusnahkan Yesus tadi? itu kebenaran itu. Kalau mereka nggak mengenal kebenaran itu, menolak kebenaran itu ya mereka Jasadnya kemana? Rohnya kemana? Menurut 1 Korintus 5 nomor 5 kan jasad itu sama iblis. Nah, roh kan kembali kepada Allah. Wah, kalau tentang penghukuman itu saya nggak berani memberikan penghukuman. Sedangkan Abraham aja yang Berarti orang iya. hebat aja nih, Abraham tawar-menawar. Kalau masih bingung berarti Tawar-menawar aja dia kalah. agama bingung gitu. Bukan gitu. Saya tanya nih, Abraham tawar-menawar aja. Dia sampai nggak tahu kan? Dia tawar tuh dari 50 orang, 40 orang, 30 orang, 20 orang. Nah, nabi kalian aja nawar-menawar tentang sholat aja nggak jelas, belum nyampe. Balik lagi, udah diiyakan aja. Sampai 5 kali itu ceritanya. Iya, itu wajar kan, itu kan demi umat manusia. Itu kan demi umat manusia. Ya, mana Nah, ada itu yang kan tawar mana sholat, ada bukan? lima waktu aja pun banyak yang ngeles. Tapi kan kisah itu kan tawar-menawarnya kan lucu juga. Kayaknya belum deal tapi udah diiyakan aja kan? Kayaknya belum sampai deal ya. Nah, begitulah kisahnya. Ya kan, sudah tidak ada pertanyaan?
Ya, kenapa sih kalian menginginkan kalian anak manusia ini harus mati di tiang salib? Apa sih? Coba. Bukan Yesus yang ngomong seperti itu, bukannya saya yang mau. Yesus kan ngomong anak manusia datang untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan banyak orang. Ya dia yang jalanin. Karena memang harus ditebus gitu sih menurut gue bro. Karena gini loh, contoh ya, lu bukan cuma jadi Allah yang kasih, tetapi harus adil. Orang salah sekecil apapun tetap harus dihukum. Gimana caranya? Masa manusia tetap harus terbawa hukuman? Kita kan nggak bisa menebus kesalahan kita dengan apa? Bahkan kalau mau dihitung-hitung, kita dari kecil sampai sekarang nih, siapa sih yang bisa orang itu hidup benar tanpa ada kesalahan sedikit pun? Sedangkan kesalahan sekecil apapun tetap harus dihukum. Dan kita sudah dibawa penghukuman. Nggak ada cara lain bro. Mau gimana? Ya karena keadilan itulah yang dia mengorbankan dirinya sendiri. Ya, sebenarnya kan kalau kita baca Bible itu yang paling menginginkan kali kematian Yesus itu adalah iblis. Iblis paling sosok yang paling sangat menginginkan kematian Yesus. Ya, sebentar. Jadi tanpa dorongan dari iblis, ya, ataupun tanpa pengaruh dari iblis, maka tidak akan ada penyaliban itu, tidak akan ada pembunuhan. Karena itu semua dari iblis pada dasarnya. Iblis merasuki Yudas, lalu Yudas memberikan informasi kepada tentara Romawi. Nah, dari akibat itulah makanya Yesus ditangkap oleh tentara Romawi. Iya, kalau mau bicara kayak gitu juga susah juga. Nah, memang iblis yang memang kerjaannya membunuh, membinasakan. Ya, jadi sementara Tuhannya tidak menginginkan orang yang benar ini kau bunuh. Itu adalah hukum Taurat itu. Nah, kan dia kan Tuhan, bukan manusia. Kalau manusia yang dicelakakan ya Tuhan Tapi nggak kan mau. tadi manusia kita udah sepakat dia anak manusia. Iya, tapi kan dia Tuhan, makanya Tuhan yang memberi penolongan, yang memberi keselamatan itu dia. Kalau manusia doang, gini loh, apalagi kalau dia seorang nabi saja, di mana keadilannya Tuhan? Ya kan? Ini Tuhan yang mengorbankan diri sendiri, jadi dia ya mengorbankan diri sendiri, nggak merugikan manusia, bahkan menyelamatkan manusia atas pengorbanan itu. Bukan hanya dia adil, tapi dia juga kasih karena itu. Dia harus hukuman-hukuman kita harus ditimpakan gitu, kesalahan itu. Itulah kan salib itu artinya seperti itu, bro. Bener kan? Aduh, panas gua. Aduh, sepi lagi di sini. Aku termute pula ternyata. Nah, jadi begini ya. Iblis kan di situ jelas dia menginginkan kematian Yesus. Karena apa? Karena iblis ini takut banyak orang akan ke surga. Nah, kan begitu kan? Nah, karena semakin banyak pengikut Yesus, maka semakin banyak orang yang soleh, orang yang taat kepada Yesus, sehingga mereka menemukan jalan kebenaran. Maka iblis menginginkanlah kematian Yesus. Nah, ini sama halnya dengan kalian. Kalian menginginkan kematian Yesus supaya dosa yang dilakukan iblis untuk menggoda manusia ini dihapuskan. Begitu. Aduh, aku bawa oten pula ini. Ustaz Alip, disambung Ustaz Alip. Aku bawa oten Ustaz. Lanjut dulu, kayaknya sepi juga. Ada yang mau ditanya gak, Ustaz?